Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Umar mendengar, wah ini pengen bunuh Nabi, tapi ternyata adiknya sendiri masuk Islam. Berarti kan otomatis pikirannya gimana? Oh, sebelum ngentai Nabi, adikku dewe tak entai. Maka ketika Umar belum ngomong apa-apa, Hamzah sudah duluan bilang, Umar, ya kalau kamu niat kesini jelek, maka aku akan membunuhmu dengan senjata yang ada di sisimu. Kenapa waktu subuh adalah waktu yang segar udaranya? Kata mereka karena di waktu subuh belum terkontaminasi antara udaranya orang mukminin dengan nafasnya munafik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Afqalus shalah 'indal munafiq al-isya was subuh." Salat yang paling dirasa berat bagi orang munafik yaitu salat Isya dan salat subuh. Maka menjadi ikon pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya sebatas muslim lahiriahnya, tetapi hatinya masih kotor, bahkan bisa tergolong orang-orang yang munafik. Fana'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan yang lalu yaitu Islamnya Hamzah atau paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sosok yang masuk Islam juga di tahun yang sama, cuma beda pekan saja dengan Hamzah. Sosok yang Masya Allah berangkat dari doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya menjadi pembela nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pagi ini kita akan mengambil hikmah bagaimana keislaman seorang Umar yang ketika di masa jahiliyah dikenal sosok atau figur yang paling terdepan memusuhi Nabi Muhammad dan dakwahnya, bagaimana sampai bisa masuk Islam. Hingga beberapa orang Quraisy itu bikin syair kok, bikin pepatah, bikin sajak. Ketika ada kabar Umar masuk Islam itu, mereka berteriak, lan yuslima Umar qabla aslama himaruhu. Umar itu tidak mungkin masuk Islam sebelum keledainya yang masuk Islam. Paham nggak maksudnya ini? Umar itu nggak mungkin masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Keledai kira-kira punya agama? Kan nggak, mustahil. Jadi mereka tuh sampai nggak percaya. Ini kalau istilah Jawa itu, Umar masuk Islam ramungkin, sampai linggis kemambang nggak mungkin. Kalau bahasa kita gitu lah, ya, sampai linggis kemambang Umar nggak mungkin masuk Islam. Mustahil ada linggis ngambang. Udah ada linggis plastik belum tuh? Belum kan? Jenenge linggis masih dari besi tuh. Nah ini sampai ada istilah seperti itu. Tapi ternyata, nah ini kita awali dengan dalam Islam, apalagi ini masih di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau turun padanya wahyu. Di dalam ayat Al-Quran sebagiannya itu ada istilah mutawassimin, ya. Mutawassimin itu Ibnu Katsir, kemudian Imam At-Tabari, beberapa ulama tafsir itu menafsirkan yaitu haula'i min ahlil firasah, yaitu mereka yang Allah anugerahi firasah. Kalau bahasa kita firasat, Mas. Dalam Islam itu ada firasat. Cuma bagi siapa? Ya bagi Allah menghendaki bagi hambanya yang ia punya kesolehan. Karena kalau kita ini lebar-lebarkan, jatuhnya perdukunan. Ya, karena firasat itu betul-betul
ungkapan hati, ya, penglihatan yang nggak cuma penglihatan mata, betul-betul penglihatan hati. Dan ini Allah anugerahkan salah satu bentuk karamah bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, taat melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah di atasnya, yaitu kata hati yang itu banyak benernya. Apalagi kalau Nabi jelas wahyu. Lah sepeninggal Nabi semua bentuk wahyu itu terangkat. Seperti hanya mimpi, wahyu itu udah nggak ada lagi. Tetapi ada yang Allah kekalkan sampai hari akhir, yaitu salah satu bentuk tanda wahyu itu adalah firasah. Kalau bahasa kita mungkin lebih simpel dengan istilah ilham itu, petunjuk, ya. Tetapi nggak sembarangan, karena ini nggak bisa didemonstrasikan, apalagi dipromosikan, ya. Apalagi sampai buka klinik atau setan ahli tafsir mimpi. Nah ini jelas, ya, jelas akeh ngapus ini kalau ini. Ya, ini betul-betul orang-orang yang Allah pilih, mereka sangat peka dengan firasatnya. Lah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu mengatakan bahwa menafsirkan surat Al-Mutawassimin, ayat illal mutawassimin, yaitu mereka yang Allah berikan firasat. Ada 3 di dunia ini yang tidak pernah meleset firasatnya, pasti benar terus, kecuali Nabi. Kalau Nabi ya jelas. Jadi manusia biasa itu ada 3 sosok yang tidak pernah salah dalam berfirasat. Yang pertama siapa? Al-Aziz Misra, ya, yang ada di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Aziz Misr itu penguasa Mesir. Ya, Al-Quran itu masya Allah ya, terkadang menyebut Mesir itu penguasanya siapa, Pak? Fir'aun. Tapi terkadang dalam surat Yusuf ternyata bukan Fir'aun, Al-Aziz, ya, orang yang mulia, pemimpin Mesir itu. Lah dari sini aja kemudian kita tahu, digali oleh para ulama itu, apa bedanya Mesir dipimpin oleh Fir'aun, apa bedanya Mesir dipimpin oleh Al-Aziz. Zaman Nabi Musa pemimpinnya sebutannya Fir'aun. Kenapa? Karena itu memang betul-betul pemimpin yang kafir, yang nggak mau beriman, nggak punya tauhid. Ya, dan itu dikenal dengan istilah Fir'aun, Fir'aun 1, Fir'aun 2 sampai zamannya Nabi Musa. Sedangkan di zamannya Nabi Yusuf, pemimpin Mesir itu beriman, nggak seperti zamannya Nabi Musa. Makanya istilahnya dalam Al-Quran bukan Fir'aun lagi, tapi Al-Aziz. Itu aja. Sampai dibedakan. Ya, di masa Musa Fir'aun karena zalim, kafir. Di masa Nabi Yusuf bertauhid. Maka istilahnya bukan Fir'aun lagi, tetapi Al-Aziz. Nah, Al-Aziz Misr ini ketika mendapati ada kafilah dagang dan ternyata membawa budak, salah satu budaknya Nabi Yusuf itu yang diangkat dari sumur ketika dicemplungkan oleh saudaranya yang hasad, yaitu diangkat. Kemudian Al-Aziz Misr membeli Nabi Yusuf, ya, membeli Nabi Yusuf. Ketika ditanya, alasannya Al-Aziz Mesir, ini bocah bisa jadi bermanfaat bagiku atau bagi kita Mesir. Ya, dari awal sudah mengucapkan demikian. Seperti nanti dibuka ayat panjangnya Al-Quran surat Yusuf 21 itu, ayat 21 itu ucapannya pemimpin Mesir. Ya. Jadi beliau itu tidak, dari awal sampai matinya itu setiap ada firasat itu benar, sob. Ini hanya salah satunya, yaitu ketika punya firasat bahwa bocah ini yang aku beli ini kelak akan menjadi pembesar Mesir, dan ternyata benar. Nabi Yusuf, ya, yang nantinya bisa memberikan solusi yang tepat ketika Mesir dilanda paceklik yang sepanjang 7 tahun itu. Cuma masalahnya gini, ketika Al-Aziz Mesir itu punya firasat, karena beriman Al-Aziz Mesir itu, cuma kan Nabi Yusuf dengan
kisah-kisah yang melalui diri beliau, ya, sampai nanti dewasa, ketampanannya sampai menggoda istrinya penguasa Mesir yang dalam riwayat dikenal dengan nama Zulaikha, ya, dan seterusnya itu, ya, sehingga saya titip pesan kepada mungkin di antara jamaah ada yang biasa dimintai doa ketika walimah, ya, doa ketika walimah itu, ya, yang awal-awal sih benar, pas, sesuai, ya, semoga mempelai ini, ya, hatinya dieratkan, dikaitkan, ya, dijodohkan sebagaimana Adam dan Hawa, ya. Biasanya kan gitu, kalau jenengan ada walimah itu doanya penutupnya gitu, semoga kedua mempelai ini, ya, mereka memiliki hati dan jiwa sebagaimana Nabi Muhammad dan Khadijah. Pada istri Nabi Muhammad gak Khadijah tok, ya, tapi kalau disebut KB kedawan tuh nih, ya kan, masalah gitu. Ya, Nabi Muhammad masih ada Aisyah, masih ada Hafsah, masih ada banyak. Nah, di antaranya doanya itu, semoga mereka mempelai ini memiliki hati jiwa, ya, yang erat sebagaimana eratnya Yusuf dan Zulaikha. Nah, ini yang perlu kita luruskan, ya. Sejarah riwayat Nabi Yusuf itu menikahi Zulaikha itu semuanya lemah, ya. Nabi Yusuf itu, ya sudah, akhirnya Zulaikha seperti apa nggak ada dalam riwayat itu, yang sahih itu nggak ada. Setiap penyebutan, oh, ujung-ujungnya itu Nabi Yusuf menikahi Zulaikha, itu semua riwayatnya lemah. Lalu sampai di Indonesia malah jadi doa pernikahan, ya kan? Itu mengkhawatirkan, itu doanya nggak pas, masalah yang ngasih contoh. Nabi Adam dengan Hawa oke, Nabi Muhammad dengan Khadijah boleh lah, tapi kalau Yusuf dan Zulaikha itu kurang tepat, ya, karena nanti ketika Zulaikha tergoda kemudian sampai Nabi Yusuf masuk penjara, kemudian, ya, ketika Nabi Yusuf sudah memiliki kenabian itu, ya, orang-orang semuanya tambah imannya, yang awalnya melakukan maksiat dosa semuanya tobat, termasuk Zulaikha sendiri sadar, ya, akan kesalahannya, ya, maka beliau pun akhirnya juga tobat. Tapi tidak ada satu riwayat yang sahih yang kemudian Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Nah, ini ringkesnya contoh yang pertama, sosok orang beriman yang punya firasat kuat. Yang kedua yaitu Putri Madian, ya, yang nanti dinikahi oleh Nabi Musa, ya. Nabi Musa ketika nolong, ya, dua wanita yang sedang menggembala, ya, ketika sumurnya ditutup sama orang-orang laki-laki dewasa, ya, berapa puluh orang itu dengan batu. Nabi Musa ternyata mampu membuka tutup sumur batu itu hanya dengan kedua tangannya saja. Kemudian mempersilahkan dua wanita itu untuk memberikan gembalaannya air. Setelah itu, ya, pulang. Nah, ketika orang yang soleh, tokoh Madian, pengen mengucapkan terima kasih ke Nabi Musa, salah satu putrinya diminta jemput Nabi Musa di tempat tadi, menolong tadi. Kemudian mereka berdua jalan, satu di depan, satu di belakang. Ujungnya ketemu sampai rumah bapaknya. Kemudian si anaknya bilang, wahai ayah, sesungguhnya khairum manistajarta al-qawiyul amin. Wahai ayah, sesungguhnya orang yang terbaik yang engkau mampu jadikan pegawai itu orang yang kuat, orang yang amanah. Yang dimaksud adalah Nabi Musa. Padahal tahu kuat, tahu amanah dari mana? Ini paling cuma 2 jam ketemu, ya kan, sudah bisa menilai sosok pria ini kuat, sosok pria ini amanah. Ya, karena firasatnya Putri Madian tadi, dengan penilaian secara singkatnya. Kenapa
ya Nabi Musa dikenal kuat ya karena tadi pertama mengangkat batu penutup sumur sendirian, berarti fisiknya kuat. Nah sekarang sosok amanahnya dari mana? Ya ketika mereka berjalan berdua, bayangkan laki-laki dan perempuan berduaan di padang pasir, apalagi angin padang pasir kadang bisa menyingkap ya pakaian dan aurat ya, apalagi perempuan. Ternyata Nabi Musa sama sekali tidak ada sisi yang mencederai atau melecehkan perempuan tadi ya. Bahkan Nabi Musa siap berjalan di depan, yang wanita putri Madian yang di belakang. Kalau nanti butuh belok kanan tinggal ngelempar kerikil ke bagian sebelah kanan, kalau belok kiri tinggal dari belakang ngelempar kerikil ke sebelah kiri. Itu amanahnya Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Musa nanti dinikahkan dengan perempuan tadi. Ini firasatnya kuat. Maka sampai meninggalnya istri Nabi Musa itu punya firasat yang tidak pernah meleset. Dan yang terakhir kata Abdullah ibnu Mas'ud yaitu firasatnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mau wafat, sebagian sahabat bertanya, wahai khalifah pengganti Nabi, kira-kira siapa yang menggantikanmu sepeninggalmu? Dijawab oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab itu yang menggantikanku. Semuanya kaget. Sahabat yang ada di ring satu Abu Bakar seperti Abdurrahman bin Auf ya, kemudian Zubair bin Awam itu kaget ya, kok bisanya Abu Bakar milih Umar. Kenapa? Karena sahabat itu ketika melihat sosok Nabi Muhammad dengan penuh kelembutan ya, kemudian ya sisi-sisi yang ya super lembut Nabi itu kan, kemudian digantikan dengan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad, itu nggak jauh beda. Nabi Abu Bakar itu kan ya penuh dengan kelembutan, 11-12 lah dengan Nabi Muhammad. Tapi ke Abu Bakar minta nanti penggantinya adalah Umar. Lah ini kan jonjing ya, bahkan sebagian mereka menyampaikan Umar itu sosok yang terlalu tegas ya, karena mereka tahu track recordnya bagaimana jahiliyahnya Umar sampai masuk Islam pun, Masya Allah Umar itu kalau sudah bilang A ya A, kalau sudah ini jelas salah ya harus diluruskan. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ya, kan istilahnya kalau kita hadisnya yang utama itu kan, jika ada Umar jalan maka setan pun nyingkir dari jalan yang dilalui Umar, saking takutnya. Begitu pula kalian wahai para perempuan, wanita ya, jadi wanita di Masjid Nabawi mereka kadang sudah di soft perempuan, tapi kalau ada Umar atau suara Umar itu keluar, itu perempuan itu bisa balik pulang ke rumah ya kan, pokoknya saking enek Umar kok hawane kok wedi banget gitu. Padahal Masya Allah beliau itu menakutkan di tempat yang di situ ada kesalahan. Maka kata Nabi, jangankan wanita, setan aja mendengar suara Umar itu nyingkir. Maka sampai hari ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Nabawi itu kan pintunya banyak. Salah satunya ada pintu Umar. Sampai hari ini ada satu kelompok yang tidak mau masuk itu, anti masuk pintu Masjid Nabawi ya, dari nama pintu Umar bin Khattab. Kan ada pintu Abu Bakar, pintu Utsman, pintu macam-macam dari sebagian sahabat Nabi. Di antaranya pintu Umar. Sampai hari ini itu orang-orang yang mengatasdirikan namanya Syiah ya, yang mereka membenci Abu Bakar, mereka membenci Umar ya, itu sampai hari ini mereka nggak mau masuk Masjid Nabawi ya, masuknya lewat pintu apa? Pintu Umar. Saking bencinya dengan Umar bin Khattab. Itu dari versi mereka. Versi kita
Ya karena mereka adalah golongan setan zaman sekarang. Ya, zamannya Umar setan nggak berani itu satu jalan dengan Umar bin Khattab. Maka zaman sekarang setan dengan baju Syiah Rafidhah itu pun juga tidak berani untuk masuki pintu Umar bin Khattab. Nah, maka orang-orang pada komplain itu, Abu Bakar kenapa harus memilih Umar? Jawabannya Abu Bakar gini, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Umar itu terkesan tegas hari ini karena akunya yang terlalu lembut. Itu versinya Abu Bakar seperti ini, bahasa pemimpin, masya Allah ya. Jadi ketika ini kan istilahnya ada yang mulai ngomporin, ya kan, kenapa pilih Umar? Umar itu tegas, Umar itu terlalu gini, terlalu gitu. Yang lain saja. Abu Bakar nggak kemudian mudah terhasut. Oh iya ya, Umar emang kayak gitu sih, ya kan, nggak mudah dipanas-panasi. Tapi jawabannya Umar itu terkesan tegas karena aku yang terlalu lembut. Kalian akan tahu sendiri bagaimana nanti ketika dia memimpin. Kemudian Abu Bakar wafat itu. Jadi versinya Abu Bakar, ya namanya karena aku terlalu ngerem, maka butuh orang atau sosok yang butuh ngegas, maka yang ngegas itulah Umar. Ya, jadi harmoni kepemimpinan jalan. Ada yang ngerem, ada yang ngegas. Dan firasatnya Abu Bakar nanti terjadi betul itu ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Ya, Abu Bakar wafat itu kan sudah melepas beberapa jumlah pasukan untuk menaklukkan Romawi. Dan Abu Bakar itu menyampaikan, pokoknya pergi jihad ke Romawi sudah sampai selesai. 2 tahun itu gak bali-bali. Ya. Maka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak wanita yang datang komplain, bahkan minta cerai. Alasannya karena suami saya meninggalkanku terlalu lama. Ya, di antaranya yang itu tadi dikirim oleh Abu Bakar, ini jihad, ya, jihad fisabilillah. Maka Umar menemui ibu kita Ummul Mukminin di antara istri Rasul, yaitu Hafsah. Umar bertanya, wahai putriku, wanita itu paling mentok ditinggal suami kuatnya berapa lama? Ya, pokoknya gak ono bojo guys, maksimal kuatnya pirang sasi atau pirang minggu. Dijawab oleh Hafsah, ya, ngasih tanda 4 bulan. Itu batas maksimal istri, ya, bisa bertahan tanpa suami. Maka dari jawaban putrinya ini kemudian muncul kebijakan. Setiap 4 bulan sekali pasukan kaum muslimin harus rolling. Yang dari manapun sudah 4 bulan harus pulang ke Madinah. Nanti di Madinah dipersiapkan, ya, berapa kompi atau batalion yang menggantikan, di rolling terus. Ini pertama ada di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sosok yang tadinya di awalnya dikira tegas, mimpin yang mungkin ada sisi otoriternya, diktatornya, ternyata semuanya salah itu. Yang benar adalah firasatnya Abu Bakar. Ternyata ketika Umar memimpin, ya Allah, semuanya kelembutan. Semuanya kelembutan. Ya, nggak ada satupun yang di situ ada sisi kekerasan. Bahkan setiap perang itu bagaimana caranya Umar harus mewanti-wanti panglima kaum muslimin supaya tidak terjatuh korban dari pasukan kaum muslimin, gimana pun caranya. Jadi hatinya ternyata lembut sekali Umar itu. Ya. Bahkan suatu malam ketika biasa beliau sidak itu, ada seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya, padahal anaknya itu masih butuh ASI dan usia minum ASI. Tapi karena dia ingin mendapatkan tunjangan dari negara, di zamannya Abu Bakar itu sampai di zamannya Umar sebelum ini,
Itu bayi kalau sudah terlepas dari susuan itu baru mendapatkan tunjangan, baru mendapatkan kurang lebih 20 dirham untuk bayi itu saja. Maka karena ibu ini butuh duit, maka anaknya tidak disusoni, Pak. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan tunjangan. Maka bayi ini nangis terus. Sehingga Umar tanya kepada ajudannya, cari masalahnya kenapa, dapat laporan ini tadi. Sebetulnya bayi itu lapar tapi ibunya nggak mau ngasih air susunya karena pengen mendapatkan tunjangan dari negara. Kata Umar, mulai besok tidak ada lagi tunjangan nunggu bayi itu tersapih. Tunjangan akan keluar semenjak bayi itu lahir. Ya, jadi bayi itu lahir sudah tercatat sebagai ya manusia yang mendapatkan tunjangan dari negara. Masya Allah. Ini bukti kelembutan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini tadi ringkesnya contoh dari firasah. Ya, firasat Abu Bakar, firasatnya Putri Madian, firasatnya Al-Aziz Misr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi ketika berdoa, Nabi berdoa di sisi Ka'bah itu setiap hari beliau ulangi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Allahumma ya Allah, a'izzal Islam, jayakan Islam, menangkan Islam, bi ahadi umaraini, dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Itu doanya Nabi Muhammad. Siapa yang dimaksud? Satu adalah Umar bin Khattab, satunya adalah Amr bin Hisham. Ya. Umar sama Amr itu sama, Mas. Ya, dalam konteks bahasa Arab, Umar sama Amr itu sama. Ya. Nah, yang Rasul doakan itu, ya Allah, jadikan salah satu dari dua Umar ini masuk Islam dan bisa menjayakan Islam wal muslimin. Ya, doanya Rasul sebutkan Umar bin Khattab. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Siapa itu Amr bin Hisham? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Kemudian orang-orang menyebutnya Abul Hakam, manusia yang paling bijak. Jadi Abu Jahal itu saking cerdasnya, itu diklaim sebagai orang yang paling bijak di zaman itu. Cuma versi Islam wal muslimin dikenal dengan Abu Jahal, bapaknya kejahiliahan. Ya, padahal orangnya Masya Allah cerdas sebetulnya. Cuma karena ya, kekafiran yang menyelimuti hati dan keseharian itulah yang dikenal Abu Hakam pindah menjadi Abu Jahal. Dan Rasul masih mendoakan itu, ya Allah, pilih salah satu ini. Kira-kira antara dua Umar ini salah satunya masuk Islam aja. Dan ternyata dalam riwayat Fatimah putri beliau, Fatimah ketika menemani Rasul ibadah di sekitar Ka'bah itu, ternyata beberapa waktu kemudian Rasul meralat doanya. Ya, Rasul itu meralat doanya. Doanya Rasul ralat gimana? Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, jayakan Islam, menangkan Islam ini salah satunya dengan engkau masukkan Umar bin Khattab ke dalam agamamu. Abu Jahalnya hilang, Mas. Tadi awalnya doanya kan, ya Allah masukkan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Abu Jahal. Tapi riwayat Fatimah ternyata sama bapaknya ini ya diralat. Ya, cukup ya Allah masukkanlah Umar bin Khattab ke dalam agama. Ya, nih ulama kemudian menerjemahkan Nabi juga punya firasat bahwa Abu Jahal itu tidak mungkin terbuka lagi hatinya. Ya, sebagaimana Abu Lahab, paman beliau sendiri, ketika turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab, maka Abu Jahal pun juga sama. Maka kemudian firasatnya Nabi sebelum Allah wahyukan secara manusiawi, beliau punya firasat juga. Kalau Abu Jahal ini sudah susah ini kalau diajak ya masuk Islam ini kayaknya sudah
nggak mungkin. Maka kemudian doanya cukup satu saja, semoga Allah memasukkan Umar bin Khattab ke dalam Islam, dan Allah kabulkan. Lain ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala, firasat orang mukmin ya itu ada. Dan diantara dari muridnya Bukhari dan Muslim, yaitu Syekh Al-Kirmani rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau kemudian memberikan kisi-kisi supaya kita ini orang-orang beriman yang punya firasah ya. Dan paling awal beliau katakan, man hafizul basar anil muharramat, siapa yang mampu menjaga pandangan dari tontonan-tontonan atau pandangan-pandangan yang dilarang. Kalau pengen punya firasat yang kuat, Mas ya, itu jaga pandangan. Wal muraqabatu billah, dan merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, senantiasa menjaga kehalalan makanan dan minuman. Ini kata Syekh Kirmani rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Itu cukup dengan tiga ini. Orang yang sudah beriman, orang beriman itu kan berarti level kewajiban kan sudah selesai, mesti dilaksanakan kan, dari sholat wajibnya, puasa wajibnya, perkara-perkara wajibnya. Maka tinggal menambahi beberapa perilaku ini tadi, menjaga pandangan, menjaga hati ya, seakan-akan diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga apa yang kita makan, minum, dan apa yang kita pakai. Kalau itu semuanya halal, nggak ada satupun dari perkara-perkara yang Allah haramkan, maka insya Allah Allah berikan ya hati kita itu ya cahaya firasah itu kuat sekali ya, sehingga insya Allah Allah bimbing kita ya, dengan mengarahkannya kepada sesuatu yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Peristiwa keislaman Umar itu memang diawali ketika Umar ada di titik betul-betul sangat benci dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau apalagi dapat kabar Hamzah sudah masuk Islam. Artinya yang seleteng dengan beliau ini sudah ada yang terkontaminasi, kalau bahasanya orang kafir kan, terkontaminasi dengan dakwahnya Muhammad. Maka Umar bin Khattab punya misi, punya rencana, itu betul-betul langsung bertemu Nabi. Nabi ingin dibunuh ya, sampai ada yang teriak di hadapannya, "Hei Umar, engkau ingin membunuh Muhammad, padahal adikmu sendiri mengikuti ajarannya." Jadi Umar itu punya adik namanya Fatimah binti Khattab ya. Fatimah binti Khattab itu punya suami namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu orang yang nomor ke-10 yang digadang-gadang dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama sahabat yang ceto-ceto itu nantinya termasuk ahli surga. Itu yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid itu menikahi adiknya Umar, yaitu Fatimah binti Khattab, dan mereka berdua masuk Islam. Bahkan rumahnya Fatimah, yaitu rumahnya Sa'id bin Zaid, itu dijadikan tempat untuk kajian seperti ini. Ketika rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam sudah nggak mampu lagi karena kaum muslimin sudah semakin banyak ya, maka dibutuhkan tempat yang lain. Maka salah satunya rumahnya Fatimah binti Khattab. Maka ketika Umar mendengar, wah ini pengen bunuh Nabi, tapi ternyata adiknya sendiri masuk Islam, berarti kan otomatis pikirannya gimana? Oh, sebelum ngentai Nabi, adikku dewe tak entai, dengan saking bencinya terhadap Islam. Maka langsung berubah arah itu, yang arahnya pertama ke rumahnya Nabi Muhammad, sekarang langsung ke rumahnya adiknya. Dan ketika
Umar sudah mendekati ruang rumah dari adiknya itu dengan teriakan-teriakan khasnya. Adiknya apa nih? Waduh, ini masku lagi nesu lagi. Makanya betul-betul dikunci itu rumahnya dari dalam. Ya, tapi ya namanya Umar, seorang yang fisiknya kuat, ya. Bahkan Umar itu kalau naik kuda standarnya kuda Arab itu ngerengsek, Mak. Ya, sikile itu ngerengsek. Itu saking tinggi besarnya Umar bin Khattab. Ya numpak jaran iki sikile ngerengsek. Ya, siapa yang enggak ya istilahnya takut. Nah, ketika Umar maksa gedor gini, akhirnya ya bobol juga. Ya, jebol juga, dan ternyata di belakang pintu itu adiknya yang terus mencoba menutup, kejedot gitu sampai pelipisnya berdarah. Maka Umar berteriak, ya, mana suamimu, mana suamimu. Sa'id bin Zaid yang dilarang istrinya untuk bertemu dengan Umar, ya, diminta untuk bersembunyi di salah satu ruangan. Ini biarlah dia selaku adiknya yang bertemu. Ya, kemudian Umar melihat, karena Sa'id bin Zaid itu bisa nulis. Di zaman Nabi itu kan jarang orang bisa baca tulis. Sa'id bin Zaid itu bisa nulis. Dan Umar langsung melihat di salah satu ya, ruangan situ ada lembaran kulit yang disamak. Di situ ada tulisan, yaitu salah satu lembaran Quran. Maka Umar ingin narik, adiknya nolak, jangan. Kamu tidak pantas membaca firman Allah. Umar tetap ngotot gitu. Ya. Kemudian ya, adiknya kalah kuat, sehingga kemudian diambillah, dibuka, dibaca oleh Umar. Umar orang Arab, Umar orang Quraisy. Orang Quraisy itu paling paham bahasa Arab. Maka ketika dibaca, pertama yang beliau baca adalah Toha, surat Toha itu, ya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Dari sini Umar sudah diam, nggak bisa melanjutkan lagi, ya, diam. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah tidak mungkin menurunkan Quran padamu, hai Muhammad, untuk menyusahkan dirimu. Ini kalau kita baca terjemahannya kan ya biasa aja, Mas. Tapi Umar nggak bisa apa-apa, membaca itu nggak bisa apa-apa. Dan ayat itulah, jadi ayat pertama, kedua itulah yang membuat Umar Allah bukakan hidayah Islam. Ya, Allah bukakan hidayah Islam. Emang terkadang ya kalau kita nggak tahu kandungan Al-Quran itu ya baca wira-wiri bolak balik ya gak ono hasilnya. Itulah fungsi kenapa Al-Quran menjadi mukjizat. Kalau kita membaca dan memahami kandungannya, Masya Allah. Maka pernah suatu ketika saya alami itu ketika umroh, saya Saud Suraim, ya, itu yang ngimami saat itu, subuh juga. Beliau membaca ayat walaili idza as'ash wasubhi idza tanaffas. Lepas wasubhi idza tanaffas, beliau nggak bisa melanjutkan. Beliau diam lama sekali. Ya, beliau diam. Ya. Ya karena Masya Allah ini ahli Quran, jadi faham maksudnya ya. Kalau kita buka terjemahannya itu kan cuma walaili idza as'as, ketika malam berganti dengan wasubhi idza tanafas, matahari menyingsing. Wis ngono tok, Mas. Ya kan? Apa hebatnya gitu loh ya. Padahal kalau secara bahasa itu Masya Allah, kalau orang paham Arab, wasubhi idza tanafas, dan ketika subuh bernafas, ya kan, subuh nafas. Nah, itu kemudian tafsirnya macam-macam itu. Ketika orang tidur malam seperti mayit, ya, kita nggak tahu apa-apa, kemudian kita dibangunkan oleh Allah di waktu subuhnya untuk kemudian beribadah,
Maka orang beriman itu punya rasa syukur ketika Allah jadikan kita ibarat mayit kemudian hidupkan kembali. Ya, di waktu subuh bisa bernapas lagi. Masya Allah. Itu kalau ahli Quran bisa betul-betul menang itu, mandek. Ya, nggak bisa melanjutkan bacaannya. Nah, ini yang terjadi di Umar ibn Khattab ketika membaca 2 ayat dari surat Thaha. Maka Fatimah adiknya sendiri bingung ketika kakaknya bilang bawa aku ke Muhammad. Ya, bawa aku ke Muhammad. Kata Fatimah, untuk apa? Apa engkau ingin mencelakainya? Kalau engkau ingin mencelakainya, enggak. Ya, kemudian Sa'id bin Zaid muncul dari ruangan itu. Ya, kemudian mulai mengenalkan akidah Islam, mulai mengenalkan tauhid. Ya, sebelum Umar betul-betul terbuka hatinya, dan ujungnya Sa'id bin Zaid beserta istrinya Fatimah membawa Umar bin Khattab masuk ke hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, beliau berdakwah itu. Nah, ketika didapati Umar ya masuk Arqam bin Abil Arqam rumahnya, orang-orang semuanya wah ini cak sumuk tenan nih. Ya, mereka nggak tahu aslinya apa yang diinginkan oleh Umar. Maka Hamzah ketika sudah beriman, Hamzah minta izin kepada Rasul, kalau ada apa-apa saya ngelawan Umar. Nah, ketika Umar belum ngomong apa-apa, Hamzah sudah duluan bilang, Umar, ya kalau kamu niat kesini jelek, maka aku akan membunuhmu dengan senjata yang ada di sisimu. Masya Allah, ini kesatria ketemu kesatria ini. Ya kan? Aku akan membunuhmu dengan senjata yang ada di tangan. Jadi nggak perlu pakai senjata. Ya, duel senjatamu tak mateni kowe. Tapi ternyata Umar bin Khattab fokus kepada sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya hening, semuanya kaget. Ternyata Umar bertemu untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan masuk Islam. Maka kemudian keheningan itu berubah menjadi sesuatu yang sukacita. Ya, semuanya senang ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dan Nabi pun kemudian ingat akan doanya, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari itu Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Dan Umar itu kan ya karena sosok yang nggak ada takut-takutnya, itu setelah keluar dari Al-Alqam bin Abil Arqam itu langsung bilang ke warga Mekah, apalagi yang ada sekitar Ka'bah itu, aku sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Ya, aku ini member 40. Aku itu nomor 40 yang masuk Islam. Ya. Kenapa kok Umar bisa tahu nomor 40? Ya karena ketika masuk di rumah Alqam bin Abil Arqam itu ditemui kurang lebih 30-an orang. Ya, 30-an lebih lah ya. Jadi ketika beliau bersyahadat, beliau yakin aku berarti wong sing 40. Kemudian nanti Sa'id bin Zaid ya meluruskan kakak iparnya itu, enggak. Kamu bukan orang ke-40. Loh, kok bisa? Yo kamu sembuh nomor 100 piro? Loh, lah mau perasaan cuma 30. Kok bisa nomor 100? Karena banyak dari kaum muslimin yang sampai hari ini masih menyembunyikan keislaman. Karena masa itu masa yang Masya Allah ya, para budak-budak banyakan itu, kalau sampai mereka tahu Islam, tahu ngikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nyawa taruhannya. Maka didapati ada rumah-rumah muslimin ya, rumah-rumah muslimin yang ya mereka sudah Islam tetapi terkesan belum menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan masuk Islamnya Umar, Mekah pun geger, seakan-akan gak percaya
Ya, tapi yang terjadi demikian. Umar bin Khattab telah masuk dan membela di barisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai saat itu Umar dengan beberapa kawan ya seperti Hamzah, kemudian Zubair, ya itu terkadang ganti-gantian untuk menuntut ilmu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terkadang jatahnya Umar ke pasar, maka Hamzah nanti yang belajar. Kalau jatahnya Hamzah yang harus keluar berburu atau ke pasar, maka Umar ganti yang belajar. Tapi ujung-ujungnya mereka nanti sama-sama tukar ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu-waktu ini pula nantinya masuk Islam seseorang yang sangat cerdas, bahkan nanti mendapatkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencatat wahyu. Ya, sebelum ada istilahnya apa, lisensi betul-betul nulis Al-Quran ya, itu baru dari mulut Rasul dan menjadi rahasia. Hanya kamu saja yang dikasih tahu oleh Rasul. Namanya Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit ini salah satu penulis wahyu Rasul. Di awal-awal Rasul sudah memerintahkan, meskipun para sahabat nggak tahu itu. Kenapa? Karena mereka takut Al-Quran sama hadis tercampur. Al-Quran itu kan kalamullah, hadis ucapannya Nabi. Ya, kalau podo-podo ditulis, orang yang nggak tahu akhirnya iki hadis apa Quran, iki Quran apa hadis. Makanya belum ada yang berani menulis Al-Quran maupun hadis, karena takutnya tadi campur aduk. Tapi ada orang-orang tertentu yang diminta Rasul secara sembunyi-sembunyi, ya sifatnya rahasia, supaya tahu bahwasanya yang Quran ini yang nggak tercatat berarti itu ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu Zaid bin Thabit. Ya, orang yang diperintah Rasul belajar bahasa Yahudi. Ya, Kemis diperintah belajar bahasa Yahudi, Jumat ngarep datang kepada Rasul, saya sudah menguasai bahasa Yahudi, ucapan dan tulisan. Masya Allah. Jadi sahabat itu ya kursus bahasa asing juga 2 pekan mas, nggak perlu level 1, level 2 itu. Ya kan, cukup 2 pekan. Ya, Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi 2 kali Jumat. Kemis diperintah budal, berarti besoknya Jumat depannya udah laporan ke Rasul, sudah tahu. Sehingga nanti menguatkan Nabi dalam berdakwah. Ya, ketika Taurat ini, Taurat itu, ya ada kisah-kisah umat-umat terdahulu, masya Allah, lebih kuat lagi Rasul di dalam berargumentasi. Nah ini Zaid bin Sabit juga menambah kekuatan kaum muslimin ketika beliau masuk Islam. Dan nantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afraduna Zaid, afraduna Zaid, orang yang paling mudeng faraid. Faraid itu ilmu waris, adalah Zaid bin Sabit. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya ya, ketika lahir dari Abbas, bocah yang kita kenal dengan Abdullah bin Abbas, nanti ini udah jauh ya sebelum Rasul hijrah. Apalagi ketika di Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa, Allahumma allimhu ta'wil ya, wa faqihu fiddin. Ya Allah, ajarkan tafsir ilmu Quran dan ajarkan dia pemahaman agamamu, maksudnya Islam. Maka kemudian kita kenal Abdullah ibnu Abbas adalah turjumanul Quran ya, penerjemah Al-Quran. Artinya bukan penerjemah translator, tapi orang yang paling mudeng tafsir dari kalangan sahabat. 2 orang ini masya Allah nantinya sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah di Masjid Nabawi habis subuh ya, itu riwayatnya ya, riwayatnya salah satunya Imam Zahabi, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan
antar mereka pegang-pegangan kerah baju lawannya, Mas. Kira-kira ngapain, Mas? Kalau pegang-pegangan kerah itu ngapain? Sudah mau gelut lagi, Mas. Ya. Jadi Ibnu Abbas megang kerahnya Zaid, gamisnya, Zaid juga megang kerahnya Abdullah Ibnu Abbas. Ini kan nggak mungkin orang kalau sedang akur kayak gini kan nggak mungkin. Mesti karena ada perselisihan. Ya, jadi bicara perselisihan, ya, kalau itu di atas ilmu, itu masya Allah. Ini contohnya sahabat. Saya kasih contoh ini. Ya. Antara Zaid bin Sabit sama Abdullah Ibnu Abbas, dua sosok yang ahli ilmu, dua sosok yang soleh. Tapi kalau yang namanya berselisih ya wajar, namanya manusia, Mas. Ya, kullu ra'sin ra'yun, setiap yang punya kepala mesti punya isinya. Ya, coro Jawane apa? Beda bokong beda untut, ya kan? Ya, kalau orang Arab namanya kullu ra'sin ra'yun. Ya. Setiap kepala punya isi masing-masing. Jadi kalau berbeda itu wajar. Cuma berbeda apa dulu? Ya, kalau masalahnya sampai panas-panasan, ini lihat contoh sahabat itu kalau berselisih sepanas ini di Masjid Nabawi. Gara-gara masalahnya di zaman Umar bin Khattab ini, masalah warisan. Tadi Rasulullah SAW bersabda apa? Afroduna Zaid. Orang yang paling paham ilmu waris adalah Zaid. Ilmu waris pedomannya itu Al-Quran, An-Nisa 11, 12, 13 itu, dan ayat terakhir An-Nisa itu. Lah, Quran yang paling paham siapa? Abdullah Ibn Abbas. Ayo sekarang, mau gimana? Ya. Jadi ada kasus di zaman Umar bin Khattab. Ya. Jadi gini, jamaah yang dirahmati Allah, ini saya kenalkan ya. Kalau ada istri meninggal, ya, istri wafat dan nggak punya anak, ya, nggak punya anak, dan ahli warisnya itu didapati hanya seorang suami, punya suami, dan dua saudari, ya, dua saudari. Jadi si mayitnya kan perempuan, ya, itu nggak punya anak, punyanya suami sama dua saudari. Nah ini dalam An-Nisa, ya, dalam An-Nisa itu sangat jelas sekali ayatnya bahwa karena nggak punya anak si istri, si mayit, maka suami berhak setengah dari hartanya, 1/2. Nah, dua saudari ini mendapatkan jatah 2/3. 2/3, sulusain. Jadi si suami mendapatkan nisaf 1/2, dua saudarinya mendapatkan sulusain atau 2/3. Nah ini kan kasus di lapangan saya gambarkan gini. Perempuan, ya, mayit meninggal, kemudian ada seorang suami, ada dua saudarinya. Maka ketika selesai masalah jenazah, ya, datanglah suami ngambil jatahnya umpamanya. Dengan suami ngambil jatah warisan setengah, 1/2. Kemudian dua iparnya datang. Mas, sudah ngambil jatah? Sudah. Kamu ambil berapa? Separuh. Loh Mas, kok separuh toh? Wong bagianku 2/3 ya? Ya kan? Kalau 2/3 berarti kan sisa, ya, sisa 1/3. Lah kamu kok ngambil setengah? Ya kan? Atau sebaliknya, iparnya duluan ngambil, ya kan? Ambil 2/3. Terus suami mayit datang. Dek, sudah ngambil jatah? Sudah. Mbok jupuk piro? 2/3 Mas. Lu kok 2/3 ya? Lek mbok jupuk 2/3 berarti karek sisa 1/3. Lah wong jatahku itu setengah. Ayo, nggak ketemu kan? Ya kan? Nggak ketemu. Maka kemudian Zaid bin Sabit itu kalau dalam istilah faraid itu adalah istilah sahmun wami yang kemudian muncullah al-aul. Al-aul itu jadi gini, untuk memudahkan ngitung, Zaid bin Sabit itu memasukkan ahli waris siluman. Maksudnya gimana? Wis penting dilebokne ahli waris meskipun bukan ahli waris, sapa wae wonge. Ya, si A, si B, si C, hanya untuk memudahkan menghitung tadi supaya wong loro ini tadi antara suami dan iparnya ini
ya betul-betul mendapatkan sesuai jatahnya. Makanya dibutuh aul. Aul itu berarti kalau bahasa matematikanya itu KPK-nya ditinggikan dulu, ya, kemudian nanti biar baginya gampang. Padahal ketemunya ujung-ujungnya ya, suami dapat 1/2, si iparnya juga dapat 2/3. Tapi butuh orang-orang yang samar ini tadi untuk memudahkan itu. Lah Abdullah ibnu Abbas kan cuma tanya gini, ayat ndi sing mbok gawe ilmu ngono? Pakemmu ki yo ayat sebelah ndi? Kok aku ora nemokne gitu loh. Ini kan ijtihadnya Zaid bin Sabit. Ya, ijtihadnya Zaid bin Sabit. Dan ini yang sampai hari ini dipegang. Ilmunya Zaid itu sampai hari ini kekal. Ya, Abdullah ibnu Abbas punya ilmu sendiri dalam masalah ini tadi, kasus ini tadi. Dan beliau ahli Quran. Beliau punya murid nanti yang mujahid. Ya, dari tabi'in mujahid sampai mujahid itu bilang, wahai imam, sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu faraid ini, ya, ini kalau nggak diwariskan terus menerus, karena mujahid itu muridnya dikit, ya, ini bakal hilang ilmumu. Muridmu ya cuma saya dan beberapa tabiin yang lain, dan rata-rata mereka nggak banyak muridnya. Maka sampai hari ini ilmunya Abdullah ibnu Abbas terkait dengan waris itu sudah nggak ada. Beda dengan ilmunya Zaid bin Sabit. Sampai hari ini kita masih belajar faraid itu melalui beliau. Sanadnya sampai ke Zaid bin Sabit. Itu makanya mereka panas-panasan itu di Masjid Nabawi. Yang kedua kasusnya, ibu, ya, kalau anaknya meninggal itu kan jatahnya ibu. Kalau si mayit, ya, si mayit ini kalau nggak punya keturunan juga ya, tapi masih punya saudara. Kalau satu saudara itu kan jatahnya sulus. Sulus itu 1/3. Wali ummihi sulus. Tapi kalau si mayit punya ikhwah, fali ummihi sudus, maka si ibu turun dari 1/3 menjadi 1/6. Ya, jatahnya tadi awalnya 1/3 turun menjadi 1/6. Nah, Zaid bin Sabit memaknai ikhwah itu 2 saudara saja. Jadi minim 2 saudara. Jadi kalau mayit punya 2 saudara, 3 saudara sampai seterusnya, maka si ibu berubah dari 1/3 menjadi 1/6. Ibnu Abbas gak terima. Hei Zaid, ikhwah mbok hitung loro ki kondi. Orang dalam bahasa Arab itu ada mufrad bentuk tunggal, ya, itu namanya akhun. Kalau saudara tunggalnya akhun. Ada bentuk ganda, itu akhwani. Itu kalau ganda, berarti kalau 2. Kalau lebih 2 berarti dari 3, 4 sampai seterusnya, itu yang disebut plural atau jamak. Itu yang disebut dalam istilah bahasa Arabnya ikhwah. Jadi ada akhun bentuk tunggal, akhwani bentuk ganda, ikhwah baru bentuk jamak. Dan ayatnya bunyinya apa? Ikhwah. Ya. Nah, Abdullah ibnu Abbas memaknai ikhwah itu berarti kalau 3 dan seterusnya. Tapi versi Zaid bin Sabit 2 sudah masuk ikhwah. Maka Ibnu Abbas, ya, berselisih pendapat dalam hal ini. Kalau masih punya 2 saudara, ya tetap masih 1/3, belum 1/6. Tapi Zaid tetap kekeh 1/6. Ini sahabat ya mas. Ya, maka yang terjadi akhirnya mereka sampai pegang-pegangan kerak gamisnya itu. Ya, panas di dalam Masjid Nabawi. Diskusi ilmiah, berargumen di atas ilmu semuanya sahabat Nabi masalahnya. Cuma ketika mereka keluar Masjid Nabawi, Abdullah ibnu Abbas langsung bersegera, ya, melayu itu untuk mempersiapkan kudanya Zaid bin Sabit. Ya, dipersiapkan kudanya itu di hadapan Zaid. Kemudian Abdullah ibnu Abbas mempersiapkan pahanya ini mas. Uang lek numpak jaran ki kan kudu enek pancian, ya kan, kecuali Umar, kayak Umar gak perlu pancian, ya. Maka Abdullah ibnu Abbas merelakan pahanya untuk diinjak Zaid supaya iso nangkring ning jaran.
Ya, maka Zaid bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai sepupu nabiku, kenapa engkau berperilaku demikian? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, hakadha 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ulama'ina. Demikianlah Nabi dulu mengajari aku bagaimana menghormati ulama-ulamanya. Ya, gambarkan Mas, tadi dia dalam seperti apa? Ketika keluar Masjid Nabawi, Ibnu Abbas merelakan pahanya diinjak Zaid untuk naik kudanya. Maka kemudian Zaid bin Sabit meminta Abdullah bin Abbas mengulurkan tangannya, dan ketika diulurkan, diambil, dicium telapak tangannya, ya, Abdullah bin Abbas, ya, punggung tangannya, ya, dicium. Ibnu Abbas langsung narik dan bertanya, apa-apaan wahai Zaid? Kenapa engkau mencium tanganku? Kata Zaid, hakadha 'allamana nabiyuna bi ahli baitihi. Ya, demikian juga dulu Nabi Muhammad pernah mengajariku seperti ini, menghormati keluarganya. Masya Allah. Ini catatan bagi kita, Mas. Sahabat itu kalau lagi berselisih, panas-panasannya sampai kayak gitu tadi, Mas. Tapi ketika keluar masjid, rangkul-rangkulan, Mas. Ya, tadi di dalam masjid diskusi ilmiah panas-panasan, selisih pendapat kuat, sama-sama kuatnya. Tapi ketika keluar masjid, Masya Allah, ayem semuanya, Mas. Ya, legowo semuanya. Ini yang terkadang kalau kita zaman sekarang di masjid berselisih, metu ya tambah panas-panasan nih, Mas. Malah pindah masjid bareng kadang. Ya kan? Makanya ya, sing dicontohi sopo gitu loh. Ya. Sahabat itu berselisih di dalam Masjid Nabawi, kurang mulia apa masjidnya. Ya, tapi di luar masjid mereka. Ini kalau sama-sama di atas ilmu. Kalau satu dia nggak ada ilmunya, beda ceritanya, Pak. Tapi kalau kita bicaranya sama-sama di atas ilmu, nggak sembarangan. Ya, makanya selain belajar, ya, berselisih itu nggak usah belajar mesti selisih, Mas, ya. Tapi belajar untuk akur itu juga penting, Mas. Nanti di zaman setelahnya, zaman Imam Malik, Masya Allah, di Madinah Imam Malik itu satu-satunya orang yang berhak memberikan fatwa. Ya, mufti Madinah, imam dari hijrah. Di Mesir itu ada Imam Al-Laythi. Imam Laith itu di Mesir. Ya, itu belajarnya dulu sama Imam Malik, itu sama-sama ketemu muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya, sama Muhammad Asy-Syaibani. Sama-sama belajar satu guru ini dan satu kakek guru, yaitu sama-sama Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik sama Imam Al-Laits dalam masalah fikih ibadah itu banyak nggak sependapat. Bahkan karyanya Imam Malik sama karya Imam Al-Laits itu kalau orang paham, ya, belajar fikih mereka itu sindir-sindirannya itu sampai di karya ilmiahnya itu. Ya. Jadi lah Malik itu seperti inilah, aku nggak seperti ini, gini itu sampai cetop banget kalau orang sama-sama belajar dua kitab ulama ini. Tapi ketika Imam Malik mengabari Imam Lais, Imam Malik di Madinah, Imam Lais di Mesir, Imam Malik itu sederhana sekali, Imam Lais di Mesir itu konglomerat, kaya raya karena bisnismen, selain alim, bisnismen. Maka ketika Imam Lais mendapat berita Imam Malik pengen menikahkan putrinya, ya, putrinya Imam Malik pengen nikah, Imam Al-Laits itu mempersiapkan 20 ekor unta, ya, 20 ekor unta, semuanya ada bronjongnya, ya, semuanya ada bronjongnya, ya, buat perbekalan itu, diisi separuhnya parfum, ya, minyak wangi, separuhnya kebutuhan pokok, dikirim dari Mesir ke Madinah, ya, hanya untuk menghormati Imam Malik yang ingin menikahkan putrinya. Lah ini kita bisa nggak seperti ini, gitu, Mas? Mereka di atas ilmu selisih kuat perselisihannya, koyo-koyo gak anak aku rebles. Tapi ketika Imam Malik mau nikahkan putrinya, dikirim itu parfum 10 onto, Mas, bayangkan itu bisa buka toko parfum itu,
ora trimo di anak itu, ya kan? Ya siap mengkado Imam Malik itu 20 ekor unta plus isinya. Ini para ulama itu gitu. Ini makanya kenapa ya ilmu ketika dibawa mereka itu meskipun berselisih tapi indah. Itu menunjukkan kesempurnaan dari Islam itu sendiri, ilmu itu sendiri. Nah kita ini kan jauh daripada itu. Gesek titik malah wah sepatu ini mang tahun mas. Nah ini. Nah kembali lagi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disematkan di dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, mengenalkan Islam dengan rahmatnya itu bagi seluruh alam semesta. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala merelakan salah satu dari sifatnya. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu tersematkan sebagai karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan ya lil alamin. Dan sahabat-sahabat pun akhirnya terwarnai bagaimana karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelembutan. Ya, di salah satu sisi memang ketegasan, tapi di sisi lain juga kelembutan. Nah, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau masuk Islam memang terkesan tegasnya ya seakan-akan tidak memiliki rahmat. Tapi ternyata di balik itu semuanya ya Umar bin Khattab memiliki jiwa yang begitu lembut ya, jiwa yang sangat perhatian, bahkan beberapa kebijakannya itu menandakan kelembutannya. Maka adanya dawawin itu kementerian-kementerian, itu diwan, kementerian-kementerian di tubuh kaum muslimin itu mulai ada semenjak Umar bin Khattab. Antara Mekah, Madinah, Syam, ini kan hitungannya 500 kilo gitu terus ya. Itu Umar bin Khattab meminta untuk dibikin guest house ya, dibikin rest area ya. Untuk apa? Untuk kepentingan kaum muslimin yang dari Madinah mau ke Mekah haji atau umroh misalnya dimudahkan, atau yang dari Madinah mau ke Syam berdagang juga dimudahkan. Bayangkan rest area gratis selama tiga hari. Selebih 3 hari ada kotak amalnya. Artinya ada wis telung dino telung bengi lah diopeni ya gendi lah ya. Makanya kemudian nanti ada istilahnya wakaf kuda mas ya. Jadi di zaman Umar bin Khattab di setiap rest area itu ada kendaraan, dan itu semuanya wakaf, berangkat dari wakaf kaum muslimin. Jadi tidak ada istilahnya seseorang itu mau melakukan ibadah haji umroh atau mau belajar menuntut ilmu itu alasannya nggak punya duit untuk akomodasi dan transportasi, itu nggak ada ya. Ini sampai nantinya di zamannya Imam Ahmad Ibnu Makhlad itu murid terjauhnya Imam Ahmad dari negeri Desone Andalusia, Spanyol, Portugal ya. Ketika Portugal, Spanyol udah masuk kawasan kaum muslimin dan Imam Ahmad ada di Baghdad, Irak, itu nyebrangi 2 segoro mas ya. Bahkan total perjalanannya sama istirahatnya sama macam-macam lah ya, ketemu guru ini guru itu, dalam perjalanan mulai dari Andalus sampai Baghdad itu 11 tahun. Itu murid terjauhnya Imam Ahmad. Dan beliau Ibnu Makhlad itu menyebutkan dari awal saya berangkat sampai ke Baghdad tidak pernah saya berurusan dengan transportasi, kesulitan tidak ada ya. Kenapa? Ya itu tadi dimulai dari Umar ya. Jadi kalau ada orang Madinah mau ke Mekah umroh atau haji ya, dia nggak punya kendaraan, maka tinggal datang ke kementerian ya
atau Diwanul Waqf, ya, kantor Kementerian Wakaf Madinah, pinjem unta atau kuda. Ya, jadi naik dari Madinah. Jalan sampai ya diukur bahwa kuda atau unta ini lelah, maka di situ mesti ada rest areanya. Itu tadi penginapan-penginapan milik kaum muslimin. Maka ketika tinggal di situ, istirahat di situ, maka di situ pasti ada cabang dari Kementerian Wakaf. Untuk apa? Untuk pergantian kendaraan tadi. Ini kuda sudah capek, ini unta sudah capek. Maka kalau pengen melanjutkan dengan segera, maka biarlah ini di sini istirahat, kamu gunakan kendaraan yang lebih fresh, lanjutkan perjalanan sampai Mekah gitu. Nanti balik kayak gitu lagi. Jadi Ibnu Makhlad itu dari Spanyol sampai Baghdad ya kayak gitu aja, Mas. Kentean ongkos, kentean kendaraan, tinggal ke Kementerian Wakafnya itu, saya ya muslimin dari Andalus, saya pengen melanjutkan perjalanan ketemu Imam Ahmad, belajar dengan Imam Ahmad, saya butuh kendaraan ini. Sudah dikasih. Bukan dikasih ya, difasilitasi. Ya terus seperti itu. Lihat ini Islam ketika jaya semacam ini. Jangankan manusia, ya kuda saja sampai diprioritaskan itu, nggak boleh capek-capek itu. Pokoknya maksimal di kilo berapa, ya km berapa, maka di situ harus istirahat. Ya nanti pakai kuda yang baru atau unta yang baru. Itulah kenapa nanti di masa Bani Umayyah ada namanya veteran kandang kuda. Ya jadi kuda-kuda yang sudah tua belum mati itu memang di situ tempatnya. Ya, sampai hari ini masih ada bekasnya di sekitar Masjid Jami Al-Umawi. Jadi itu nanti kuda itu mendapatkan makanan, kemudian selimut musim dingin. Iki jaran loh, Mas. Saya belum ngomong menungso ya. Ini contohnya jaran. Jaran wis dingonokne apa meneh menungso kan gitu. Dapat selimut musim dingin dan ya ini yang lebih unik lagi, yaitu suplemen dan pijet. Kuda veteran itu ya, yang dulu Masya Allah diajak berjihad, maka di masa tuanya gak mati-mati itu diopeni sama negara kaum muslimin. Ya itu sampai ada petugas mijeti, Mas, ya kan, ngasih suplemen ya untuk kondisinya biar fit, dipijeti sampai mati. Ini kuda. Nantinya ada juga burung yang di wilayah-wilayah pegunungan yang di situ ada saljunya. Itu dipikir, Mas, piye caranya di musim dingin burung itu nggak beku, ya nggak kedinginan. Itu sampai ada rumah-rumah khusus musim dingin bagi burung. Lah ini kan hewan semuanya dapat keadilan, apalagi manusia kan mesti lebih daripada itu. Ya itu semuanya yang membidani, yang mengawali itu semenjak zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau yang punya rasa empati yang super tinggi. Maka nggak heran ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laukana ba'di Umar, laukana ba'di Nabi, lakana Umarun Nabi." Kalau seandainya Allah ya jadikan sepeninggalku masih ada nabi, masih ada rasul, maka yang paling pantas jadi nabi dan rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi inilah beberapa hikmah terkait dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dan semoga bisa membawa inspirasi bagi kita dan kaum muslimin untuk tetap berada di atas tauhid, di atas istiqomah akidah Islamiyah, dan disertai dan diimbangi dengan amalan-amalan ketaatan dan ketaatan, kesolehan demi kesolehan, untuk mewujudkan generasi ya sebagaimana generasi para sahabat, para tabi'in, generasi yang sesuai fitrah, generasi yang Islam bangga memiliki kita pun bangga memiliki Islam. Ya, generasi yang ketika dalam pepatah Arab menyebutkan al-labibu bil isyarati yafham wal himaru bidzarbi yaf'al, yaitu yang namanya orang berakal itu cukup dengan isyarat mudeng,
Ya, tapi kalau keledai itu lek dipecuti baru mudeng. Lah kita ini pengen generasi yang cukup pakai isyarat paham gitu. Ya, ini isyarat dari Allah, teguran dari Allah. Ya, ini sudah ada dalam konsepnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kita menjadi figur-figur yang mutmainnun bil iman, ya, tenang dengan keimanan, dan dari keimanan itu terjewantahkan di dalam aplikasi keseharian. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.